Gunung Sumbing, sebuah gunung api aktif yang terletak di Jawa Tengah dengan ketinggian mencapai 3.371 meter di atas permukaan laut. Gunung ini menjadi gunung tertinggi nomor 2 setelah Gunung Selamet. Gunung yang terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Wonosobo, menjadi daya tarik yang kuat untuk saya dan para pendaki yang lainnya. Kenapa saya ingin mendaki ke gunung ini lagi? Jawabannya adalah rindu. Rindu ketika gunung ini menjadi pendakian kedua saya sebelum saya mendaki ke gunung-gunung yang lainnya. Pendakian kedua saya adalah pendakian yang paling ceroboh dan minim sekali pengetahuan yang pada saat itu ingin mengancam nyawa kami. Setelah pendakian inilah saya mulai banyak belajar dari kesalahan sebelumnya agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Dari sinilah saya mulai merasakan rindu yang sangat berat, ingin mendaki kembali ke Gunung Sumbing walau dengan jalur yang berbeda, namun cerita pengalaman saya di gunung ini takkan terlupakan. Bagaimana cerita keseruan pada pendakian kali ini? Tonton video ini sampai selesai ya. Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iqbal NG. Kali ini saya akan mendaki lagi ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sumbing. Pendakian ini akan menjadi ketiga kalinya untuk saya setelah beberapa tahun yang lalu. Seperti biasa pada pendakian kali ini saya ditemani oleh partner mendaki saya yang sudah biasa saya mendaki berdua dengan beliau. Saya memang sudah terbiasa mendaki berdua, pastinya kalau mendaki berdua dengan perempuan ya, salah satunya laki-laki yang harus siap pasang badan ya. Yang dimaksud pasang badan itu seperti siap menjadi porter dadakan, dan yang pasti harus lebih kuat ya, hahaha. Saya berangkat dari Jakarta, tepatnya di stasiun Jatinegara. Untuk tujuan stasiunnya kita ingin ke stasiun Purwokerto. Jadwal keberangkatan kereta di jam 10 malam dan tarif tiket kereta sebesar 300.000, lebih mahal karena berangkatnya di malam hari. Oh iya, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa saya memilih transportasi dengan kereta? Padahal kalau dihitung-hitung transport naik kereta itu akan lebih mahal dan pastinya harus siap transit ke terminal lagi ya. Jujur saja, sebenarnya naik bus itu jauh lebih enak dan gak ribet, karena nggak harus banyak transit dan bisa langsung sampai ke terminal Wonosobo. Alasannya karena saya tidak bisa mengikuti jadwal bus. Akhirnya saya memutuskan untuk memaksakan diri naik kereta karena udah pengen banget nih naik gunung di Jawa Tengah, hehehe. Untuk kaum mending kayak saya sih, kalau bisa mending naik bus aja ya, agar lebih menghemat waktu dan biaya dan gak ribet. Ya, kita nikmati saja perjalanan ini, yang penting selamat sampai tujuan dan bisa mendaki lagi. Setelah menempuh 4 jam perjalanan, akhirnya saya tiba di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Purwokerto di jam 2 pagi. Perjalanan yang tidak terasa karena rasa nyaman dalam perjalanan membuat saya lupa saya telah tiba di stasiun tujuan saya. Jadi di stasiun ini sudah sepi, tidak terlalu banyak aktivitas, dan toko-toko kafe banyak yang sudah tutup. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman terasa lapar dan haus, di stasiun ini masih juga ada yang buka, seperti toko Indomaret dan Alfamart, dan toko-toko yang lainnya juga masih banyak yang buka 24 jam. Saya beristirahat di sini hingga menunggu waktu subuh, berhubung ada transportasi di jam itu. Dan saya sempat bertemu dengan pendaki yang ternyata dia ingin mendaki ke salah satu gunung juga yang ada di Jawa Tengah, itu Gunung Selamet. Enaknya beliau sudah ada yang jemput, dan kita harus menunggu waktu subuh karena kita transportasi umum. Jadi di jam 2 pagi ini belum ada. Kita memutuskan untuk beristirahat bermalam di sini, di stasiun ini.
stasiun Purwokerto. Kita sampai jam 2 pagi. Tadi berangkat dari stasiun Jatinegara di jam 10 malam ya. Setelah hari mulai menjelang pagi, saya memutuskan untuk berangkat dari stasiun Purwokerto menuju Terminal Bulu Pitu. Dari Terminal Bulu Pitu, kami melanjutkan perjalanan menaiki bus mini 3/4 ini untuk ke Terminal Wonosobo. Untuk perjalanannya memakan waktu 3 jam dan untuk biayanya kenakan harga 80.000. Sebenarnya bisa ditawar, cuman kita nggak bisa nawar, jadi ya udah kita ikutin aja harga pasarannya. Setelah 3 jam perjalanan dari Terminal Bulu Pitu, akhirnya saya tiba di stasiun tujuan saya, yaitu Stasiun Wonosobo. Seperti biasa, karena di setiap perjalanan apapun pasti perut akan terasa lapar, saya memutuskan untuk mencari warung makan yang sudah buka untuk mengisi energi kembali sebelum saya melanjutkan ke basecamp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Karena saya membawa keril, tak lama ada yang menawarkan jasa transportasi untuk menuju basecamp. Tanpa banyak berpikir, saya langsung menerima tawaran itu untuk berangkat setelah saya selesai makan. Kita mau lanjut ya ke basecamp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Ini banyak calo, nggak usah khawatir, nggak ada. Berhubung saya sampai di terminal ini hari Jumat atau hari weekday ya, jadi saya tidak melihat ciri-ciri orang yang ingin mendaki juga. Tapi teman-teman tak perlu khawatir, di terminal ini banyak transport yang siap mengantarkan teman-teman ke gunung-gunung yang ada di daerah sini. Dan tidak akan ditembak harga, karena sudah sangat disesuaikan. Untuk biaya saya menuju basecamp dikenakan 100.000 untuk 2 orang. Masih sangat terbilang worth it, bukan? Tiba di basecamp, saya langsung memilih untuk jalan-jalan untuk melihat area sekitar. Ternyata selain basecamp resmi pendakiannya, rumah-rumah warga juga bisa dijadikan tempat untuk istirahat dan menjual makanan-makanan atau minuman yang lainnya. Ini sih sudah menjadi budaya warga dekat-dekat basecamp ya, tepatnya di gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Tempatnya juga nggak kalah nyaman dengan basecamp resminya dan sangat membantu sekali ya untuk para pendaki yang ingin istirahat. Ini yang membuat saya senang jika mendaki ke gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Berhubung hari ini adalah hari Jumat, jadi saya akan menunaikan kewajiban saya dahulu, yaitu untuk sholat Jumat, sebelum saya memulai pendakian agar hati lebih terasa tenang. Bila teman-teman ada yang kurang membawa alat pendakian, di basecamp resmi pendakian ini juga menyewakan alat-alat gunung ya, seperti tenda, sleeping bag, atau alat-alat pendakian yang lainnya. Jadi teman-teman tak perlu khawatir jika ada yang kurang membawa alat pendakiannya. Sebelum memulai pendakian, saya melakukan packing ulang untuk merapikan barang kembali dan memastikan kebutuhan logistik sudah cukup untuk pendakian dengan estimasi yang saya inginkan, yaitu 2 hari 1 malam saja. Berhubung saya belum pernah melewati jalur ini, saya mewanti-wanti untuk pembekalan air saya harus lebih banyak. Di sini memang ada sumber air, namun kita belum tahu medan persis dan kualitas airnya. Jadi saya berjaga-jaga untuk membawa air lebih banyak agar cukup selama pendakian. Untuk pendakian Gunung Sumbing, teman-teman tidak perlu daftar lewat online ya, tapi bisa langsung pendaftaran lewat offline saja. Biaya pendakiannya 30.000 untuk per orang. Untuk biaya ojek beda lagi ya. Biaya ojek itu dikenakan 30.000 itu Pak, sampai di Gerbang Rahyu nanti atau Batu Sultan. Iya, untuk petanya barcode sini ya Mas. Oke Pak. Ini tiket untuk 2 orang sama kembalinya Mas. Oh iya. Makasih ya Pak. Nanti kalau mau nitip barang di mana Pak? Mau nitip barang? Barang yang nggak bawa naik jadi satu terus nitip sebelah sini. Oh iya. Makasih ya Pak. Ya. Mantap. Kita sarapan dulu guys, mengisi tenaga.
Makan di sini tuh all you can eat sepuasnya. Tuh sambal. Ada telur, ada ayam. Ini masih panas banget. Panas. Ini ada tempe orek, ada ini lengkap. Pokoknya ciri khasnya di sini kalau makan tuh ngambil sendiri, nggak boleh diambilin. Ini ada telur deh. Sekarang aja lakukan berat-berat. Turut Mbak. Iya Pak, makan Pak. Turun apa naik? Mau naik? Oh. Iya. Si tenaga dulu Bu. Oke, kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Si tenaga biar kuat. Oke guys, udah sarapan. Tadi kita juga udah habis Jumatan. Sekarang masih jam 12:30. Kita tinggal nunggu ojeknya aja. Ojeknya itu di jam 1 ya, karena habis Jumatan juga. Jadi paling planningnya kita ojek. Mudah-mudahan kalau memang fisiknya bagus, kuat ya, mudah-mudahan bisa kekejar di sunset camp di pos 3 atas. Hari Jumat ini lumayan ramai ya untuk pendakinya, nggak sepi, mungkin karena long weekend juga. Panasan dulu biar nggak kaku. Gokil ya ojeknya, nggak ada 10 menit nyampe di Gapura Rahayu. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 2-3 jam ya, apalagi cuaca panas kayak gini, biasanya energi cepat terkuras sama air. Jadi lebih menghemat naik ojek dengan biaya 30.000, sudah bisa menghemat waktu dan energi. Gak usah baik basa-basi ya, kita langsung aja naik karena kita ngejar di sunrise camp biar nggak terlalu kesorean. Bismillahirrahmanirrahim, kita di atas aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pendakian hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya perjalanan diberikan kesehatan, lancaran, tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Doa dimulai. Udah selesai. Gunung Sumbing. Wih. Kok nggak ada suaranya? Kirain. Oke. Alhamdulillah
Kita start pendakiannya di jam 1:15 dari pos ojek terakhir tadi, Gerbang Rahayu. Kita saat ini sedang menuju pos 1. Pos 1 itu namanya pos 1 Sengaran. Untuk estimasinya di 1,5 jam kurang lebih ya, tergantung dari speed teman-teman. Untuk jalurnya gokil sih. Biasanya kalau baru trekking itu kita dikasih yang landai-landai dulu, tapi ini udah langsung nanjak. Kayaknya akan memakan energi. Saya fokus dulu deh pada pendakiannya. Bismillah. Mantep deh jalurnya. 4. Alhamdulillah bang. Iya. Makasih bang. Abang turun? Naik. Oh naik. Iya. Nah, sama berarti. Istirahat dulu deh bang. Oke, sampai di pos 1 ya. Tadi berangkat jam 1:15, sekarang jam 2:10, kurang lebih 50 menit ya, 50 menit lebih dari pos ojek ke sini. Pos 1 itu jalurnya nggak ada bonus, terjal. Untuk area camp, area pos 1 cukup luas untuk beristirahat. Banyak ya yang istirahat. Ini rata-rata pada naik. Mungkin istirahat sekitar 15 menit, habis itu kita lanjut lagi ke pos 2. Oke. Tak lama beristirahat di pos 1, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2 Kazusawa. Untuk perjalanan sebelumnya dari Gerbang Rahayu menuju pos 1 Sengaran, untuk estimasi pendakian dari pengelola itu 1 jam 30 menit. Tapi kami berhasil memangkas waktu pendakian menjadi kurang dari 50 menit. Ya, berhubung lagi semangat-semangatnya di awal, dan untuk stamina pastinya juga masih full ya. Mudah-mudahan saja saya bisa terus memangkas waktu pendakian agar dapat menikmati senja di area camp. Dan untuk rata-rata estimasi pendakian di tiap pos itu 1 jam 30 menit itu dari pihak pengelolanya. Yang pasti tiap-tiap pendaki pasti berbeda ya, bisa jadi lebih cepat atau sebaliknya. Semua kembali ke tujuannya masing-masing. Ketinggian 2086 mdpl. Kita baru jalan dari pos 2 sekitar 15 menit sampai sini.
Saya merasa selama dalam perjalanan, saya merasa jalur ini sangat terjal. Sebenarnya kalau teman-teman lihat jalurnya itu masih terbilang oke sih, mungkin aja karena bawaan saya yang begitu berat. Untuk pendakian kali ini saya membawa air di 8 botol di ukuran 1,5 liter. Sebenarnya jalur terjalnya itu antara pos 2 dan menuju pos 3 itu sih yang paling berat. Mungkin saja karena saya sudah jarang banget mendaki sehingga apa yang saya rasakan itu terasa sangat berat. Pos 2 Kazuzawa. Gimana? Mantap. Alhamdulillah udah di pos 2 Kazuzawa dengan ketinggian 2428 mdpl. Dari pos 1 itu kita berangkat tadi jam 2:15 menit. Sekarang di jam 3:45. Mungkin kisaran 80 menit sampai sini ya. Untuk jalurnya sih nggak jauh beda dari pos ojek ke pos 1, masih terjal, tapi untuk di pos 2 ini masih banyak bonus ya. Untuk di area campnya juga lumayan luas. Paling kita mau istirahat sekitar 15 menit sambil nyemil-nyemil dulu. Habis itu kita langsung menuju pos 3 aja supaya nggak kesarean. Bismillah. Semangat. Setelah selesai makan dan beristirahat di pos 2, kami melanjutkan untuk menuju pos 3. Dalam perjalanan menuju pos 3, tak lama kami menemukan sumber air yang tergenang di pinggir jalur pendakian. Oke. Sekarang kita udah sampai di mata air ya. Cuman untuk kualitas airnya sih kalau menurut saya ya kurang baik ya untuk dikonsumsi, karena sudah dicek airnya sedikit keruh. Mungkin bisa untuk cuci muka aja, karena mungkin dari arusnya itu nggak ada saluran air turun gitu, jadi airnya cuman mengendap aja di sini. Katanya sih di atas ada lagi sumber mata air, cuman kita juga belum tahu. Ini ada di perempatan mungkin untuk menuju pos 3 ya. Untuk estimasinya sih tadi kisaran 1,5 jam, cuman nggak tahu nih kita nyampainya di jam berapa. Tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi ya. Bismillah. Camp area Watu Talang. Jam berapa sekarang? 4.30. Sekitar 30 menit. Ini kita lewatin aja. Kita target camp di
pos 3 atas. Tapi agak serem sih. Kenapa? Bawa cherry apa ya? Di sana agak. Lanjut. Ya, setelah berjalan itu enggak. Sanggur lanjut nih. Sampai di Blok K 2551 mdpl. Lanjut. Pintu masuk Gajah Mungkur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita udah melewati pintu masuk ya, area Gajah Mungkur. Jadi konon katanya setelah melewati gerbang yang tadi itu ada beberapa larangan ya, ada beberapa larangan seperti saya juga sebenarnya nggak begitu tahu sih ya. Yang pasti dimanapun kita berada, kita harus terus berperilaku yang sopan, tidak boleh mengucap bahasa yang kotor ya, dan kencing atau buang BAB sembarangan. Istilah kata seperti itu. Kita tetap berharap pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga diberikan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari sudah semakin sore. Mungkin senja akan segera tiba secara perlahan. Yang datang lalu pergi menyapa dengan segala keindahan panoramanya. Angin berhembus dengan lembut. Kabut sesekali turun memberikan kesejukan. Langkah ini mulai terasa berat. Pandangan yang selalu ingin menoleh ke belakang dan dingin sudah mulai dirasakan. Mungkin ini tanda bahwa perjuangan hari ini sudah selesai. Rasa syukur tak henti kuucapkan. Rasa terima kasih kepada diri sendiri karena sudah mampu melewati rintangan di hari ini. Saatnya untuk menikmati hasil perjuangan hari ini dan beristirahat untuk melanjutkan perjuangan di hari esok. Kita masih ada di setengah perjalanan mungkin menuju pos 3 atau area camp dulu sih. Rencananya sih kita mau di pos 3 atasnya lagi ya, cuman nggak tahu, hari udah semakin gelap ya. Sekarang udah jam 5:30 juga. Mudah-mudahan sih kalau memang fisik masih kuat ya, kita lanjut sampai di tempat camp tujuan kita. Paling untuk penerangan kita pakai headlamp. Untuk view-nya Masya Allah indah banget ya, Gunung Sindur. Sepertinya sih dikit lagi sampai di area camp. Semua terus, walaupun dari tadi triknya gokil sih, banyak juga yang berangkat pagi tapi baru sampai sini gitu. Kirain kita lambat gitu, katanya memang jalurnya sih berat, tapi kita harus tetap semangat. Bismillah.
Aduh, istirahat dulu ya. Istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu. Oh ya. Itu dulu, Sal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pos 3 Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Masya Allah. Saya sendiri. Jangan. Satu. Alhamdulillah ya Allah, setelah perjuangan yang sangat melelahkan ya, kita start dari jam 1 tadi sampai di sini jam setengah 6. Alhamdulillah kita akan camp di sana. Ini sumpah demi apapun bagus banget, Masya Allah. Indah sekali, Masya Allah. Semangat, masih ada misi lagi untuk memasang tenda. Jujur li, ini treknya berat ya, dan jujur li banget. Ini pertama kalinya saya naik, boros banget sama yang namanya air, karena cuacanya memang panas banget tadi, dan jujur li banget. Ini pemandangannya, Gunung Sumbing emang gokil sih. Semua jalurnya nggak ada yang ngecewain. Semua jalur Gunung Sumbing nggak ada yang ngecewain. Oke, saya mau menyelesaikan misi dulu, pasang tenda. Dadah. Alhamdulillah tenda sudah berhasil kita pasang. Lagi beres-beres dulu. Setelah beres-beres selesai, kita masuk, kita langsung madang. Dingin sekali guys. Mudah-mudahan di dalam gak dingin ya Allah. Halo guys, sekarang udah jam 11. Tadi kita tidur langsung setelah makan malam, itu diserang dingin. Sekarang udah agak berkurang dinginnya. Jadi rencananya mungkin kita besok summit di jam 4 subuh. Untuk puncaknya di jalur Gajah Mungkur ini langsung menuju puncak Raja Wali ya, puncak tertingginya. Jujur li banget,
Ini dingin banget, tendanya sampai kondensasi. Sebenarnya tenda ini harus dipasang playseat lagi ya, biar nggak kondensasi seperti ini. Jujur ini udah nggak terlalu dingin, nggak seperti awal tadi. Pas kita tidur itu bener-bener dinginnya parah banget dari ujung kaki sampai ke telapak tangan, sampai ke area semuanya mungkin. Itulah banyak yang menyebabkan hipotermia karena kondisi lelah, belum sarapan mungkin. Di situ hawa dingin cepat masuk ke dalam tubuh ya. Misalnya besok jam 4 pagi kita bangun deh, kita istirahat lagi. Tadi kita udah nyemil-nyemil. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau summit Gunung Sumbing via Gajah Mungkur ya. Jadi untuk summit kali ini kita langsung ke puncak Raja Walinya ya. Jadi untuk jalur via Gajah Mungkur di sini puncak tertingginya itu langsung ke puncak Raja Wali. Jadi sekarang udah jam 4:30 ya, udah habis subuh juga. Jadi rencananya kita akan langsung ke atas ya jalan. Jadi sebelum kita summit pada pagi ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar selama perjalanan kita diberikan kelancaran, kesehatan fisik sampai turun, nanti sampai base camp kita masih dalam keadaan sehat. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai Gunung Sumbing. Camp area jam 4:55, baru 25 menit kita jalan dari Sunset Rise kalau salah. Dilarang memetik bunga edelweiss. Jujur li, ini ketemu landai, alhamdulillah bisalah buat bernafas. Sumber mata air. Sumber air ya bang ya? Iya bener mas. Cuman ini doang ya bang? Paling nggak Sumber mata airnya ya? Kamu di pos 2 yang tadi kurang jernih ya airnya ya? Ini ada tutupnya dek. Gue nggak bilang tutup. Air kasih adek. Yang paling bagus ini sih mas. Oh, tapi ini kayak ini juga ya bang? Bukan dari salurannya langsung gitu. Sumber mata air ada di area camp, turun dikit. Masih dari mana mas? Saya dari Bekasi bang. Dari Bekasi. Iya. Itu berdua. Oke teman-teman, sekarang saya mungkin udah ada di setengah perjalanan menuju puncak ya, karena untuk ketinggiannya sudah di angka 3115 ya. Kalau nggak salah itu Gunung Sumbing itu ketinggiannya 3371 ya, kalau nggak salah sih puncak tertingginya. Jadi di tiap jalur Gunung Sumbing itu dia ada kayak gini pelang abjad ya. Jadi di tiap jalur
ada jalur ini dari mulai A sampai kita baru sampai di O. Dia selalu menerangkan berapa ketinggiannya di sini. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengestimasi lah kira-kira kita kurang berapa meter lagi dalam pendakian gunung ini. Alhamdulillah cuaca hari ini sepertinya sih cerah, masih bagus, kabut juga enggak, angin juga enggak ya. Semangat terus, mungkin sekitar setengah jam kita nyampe puncak, atau bisa lebih lama atau bisa lebih cepat. Oke. Mantap ya. Oke, dikit lagi yuk. Saya yuk. Bang, maaf ya bang. Silakan. Tempat kita ngecamp di bawah, kelihatan nggak? Tempat kita camp. Woi, sampai di blok P. Sebelumnya blok O ya. Ketinggiannya di 3207 mdpl. Berarti sekitar 70 lagi kali ya, 70 meter. Sekarang sudah jam 6:05. Berarti kurang lebihnya kita udah jalan sekitar 1,5 jam. Mungkin untuk sampai atas ini kita membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit mungkin. Kita mau istirahat dulu sini. Masya Allah, mantap sekali. Kita minum dulu ya. Kita bawa air Summit itu 2 liter. Ini masih satu, masih penuh. Mau nyemil nggak? Kamu tenaga. Panas. Lanjut yuk.
Sumbing, puncak Raja Wali, puncak tertingginya. Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar. Tidak ada kendala ya, amin. Alhamdulillah. Gak ada angin, jadi enak, nggak panas, nggak dingin gitu. Tantri mau foto. Jalurnya situ, ingetin turun pas turun. Oke, di puncak Sumbing ya. Berangkat jam 4:30 tadi. Sampai jam berapa sekarang? Situ bisa kelihatan nggak sih jam? Jam 6:30 kayaknya. Enggak. Belum. Jam 7. Jam 7 kurang 3 menit. Jam 7 kurang 3 menit berarti 2,5 jam ya. Jalurnya mantep ya. Puncaknya rame. Cuacanya sangat mendukung, cerah. Foto-foto bagus. Jadi istirahat di sini sambil minum-minum dulu ya. Ntar kita 7:30 kali ya turun. Mantap sekali. Kelihatan nggak? Data. Keren banget ya. Orangnya keren nggak? Mantap sekali guys. Nikmat mana? Kata-kata hari ini, jangan pernah menyerah selagi kamu mampu. Jangan pernah putus asa selagi ada kesempatan. Tetap semangat. Semua orang pasti bisa. Yang penting punya tekad dan niat yang kuat. Gunung Sumbing adalah satu gunung yang paling berkesan buat saya. Perjalanan itu dimulai pada tahun 2019. Yang pada saat itu menjadi pendakian kedua saya dan mungkin menjadi pendakian yang terakhir. Tapi takdir berkata lain. Saya mulai menyukai gunung setelah pendakian di Gunung Sumbing. Dan saya mengerti bahwa setiap keindahan yang saya cari tidak selalu bisa kita harapkan. Bisa saja menjadi ancaman dari mara bahayanya alam. Kita perlu banyak belajar dari perjalanan sebelumnya, agar apa yang kita harapkan setidaknya tidak membuat kita kecewa.